penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervina Indrawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Sukses Boarding School Jambi. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosi. Ada 5 kompetensi sosial emosional yang dapat diterapkan dalam 3 ruang lingkup. Kompetensi sosial emosional terdiri dari 1. Kesadaran diri, 2. Pengelolaan diri, 3. Kesadaran sosial, 4. Kemampuan berinteraksi sosial, yang kelima, pengambilan keputusan bertanggung jawab. Dan ruang lingkupnya yang pertama, rutin atau waktu khusus di luar kegiatan akademik. Yang kedua, terintegrasi dalam mata pelajaran. Yang ketiga, budaya. Pertanyaan tematik pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Jawaban menurut saya, sebagai pemimpin pembelajaran, seorang guru harus mampu menerapkan 5 KSE agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid, dan menciptakan karakter murid yang berbudi pengerti luhur sehingga terwujud perubahan positif pada murid baik secara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pembelajaran sosial emosional juga memberikan fondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis, well-being secara optimal. Pertanyaan tematik kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Modul 2.2 sangat berkaitan dengan modul 1.1 tentang filosofi pendidikan pelajar dewasa, juga berkaitan dengan modul 1.2 dengan nilai dan peran guru penggerak, kemudian modul 1.3 dengan visi guru penggerak, yang keempat dengan modul 1.4 dengan budaya positif, dan yang kelima dengan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Berkaitan dengan modul 1.1 yaitu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang lebih menitikberatkan kepada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih murid untuk memiliki kesadaran diri, dapat diwujudkan dengan pembelajaran sosial emosional serta dapat menciptakan well-being pada ekosistem pendidikan di sekolah. Keterkaitan dengan modul 1.2 yaitu sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh semua komunitas sekolah. Untuk menerapkan pembelajaran sosial emosional, maka seorang guru harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan bagi murid. Keterkaitan dengan modul 1.3 yaitu PSE yang mengintegrasikan 5 KSE dapat mewujudkan visi guru yang diharapkan, diantaranya menciptakan perubahan budaya positif sehingga dapat menghasilkan murid yang berkarakter. Keterkaitan dengan modul 1.4 yaitu PSE sangat erat kaitannya dengan pembentukan budaya positif yang diintegrasikan dalam pembelajaran sehingga murid dapat menunjukkan motivasi dari dalam dirinya sendiri atau motivasi intrinsik dan dikuatkan lagi dengan keyakinan kelas. Keterkaitan dengan modul 2.1 yaitu PSE juga sangat berhubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang mana satu sama lain menekankan kepada kebutuhan belajar murid yang harus dipenuhi agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab guna mewujudkan merdeka belajar. Keseluruhan modul sangat saling berkaitan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai profil pelajar Pancasila. Pertanyaan lanjutan. Pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa
Sehingga setelah mempelajari modul ini, ternyata sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional akan berjalan mengalir di kelas tanpa perencanaan, sehingga PSE ini tidak perlu diintegrasikan ke dalam RPP. Setelah mempelajari modul ini, ternyata PSE sangat diperlukan dalam tumbuh kembang murid. PSE dapat diintegrasikan ke dalam RPP dan dalam penerapannya dapat mengubah karakter psikologis murid secara tidak langsung, akan mampu memunculkan 5 kompetensi sosial emosional, serta PSE ini tidak hanya diterapkan kepada murid saja, namun guru secara pribadi pun dapat menerapkannya 5 KSE tersebut agar dapat menjadi tauladan yang baik dan juga dapat diterapkan ke rekan sejawat dan tenaga kependidikan. Pertanyaan 2. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, well-being, 3 hal mendasar yang penting yang saya pelajari adalah: pertama, peningkatan 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, menerapkan praktek kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional. Yang ketiga, penerapan pembelajaran sosial emosional berbasis kesadaran penuh yang terhubung, terkoordinasi, aktif, fokus, dan eksplisit dalam mendukung terwujudnya well-being ekosistem sekolah. Pertanyaan ketiga, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi murid-murid. Yang pertama, melakukan integrasi PSE dalam praktek mengajar di kelas secara berkelanjutan. Yang kedua, memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Bagi rekan sejawat, yang pertama, berbagi praktik baik dan berkolaborasi dalam PSE dengan menerapkan 5 KSE. 2. Penguatan PSE kepada pendidik dan tenaga pendidikan. Yang ketiga, menerapkan 5 KSE dalam rapat di sekolah. Demikianlah hasil paparan dari saya. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.